selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Otora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Palembang mengklaim serapan dana zakat mengalami peningkatan pada tahun 2022 ini. Basnas Palembang menyerap 400 hingga 450 juta rupiah per bulan, naik dari 260 juta rupiah per bulan pada tahun lalu. Lantas bagaimana penyaluran dana ini ke orang-orang yang membutuhkan? Kita akan berbincang dengan Ketua Basnas Kota Palembang, Ridwan Nawawi. Halo, selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi, Mbak. Baik, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan peningkatan penyerapan dana dari Basnas. Apa saja faktor yang menyebabkan penyerapan dana zakat di Basnas Palembang meningkat tahun ini, Pak Ridwan? Alhamdulillah sejak kami dilantik tanggal 12 Agustus tahun 2021, kami mengevaluasi beberapa program ya yang sudah dijalankan oleh pendahulu kami terkait penyaluran dana zakat ASN. Salah satu program yang sangat diunggulkan ya, yaitu bedah rumah. Baik. Kami mengunggulkan program bedah rumah ini karena program ini sangat diminati oleh masyarakat ya, yang dan memang bisa terpublikasi, tersiar. Artinya bagi muzaki, orang-orang yang membayar zakat itu kan kepengen mengetahui dana zakat mereka tuh disalurkan kemana. Baik. Nah, trust kepercayaan ini yang kami cari ya, supaya mereka merasa yakin untuk menyalurkan dana zakat mereka melalui Basnas Kota Palembang. Alhamdulillah bertahap, sembari kami sosialisasi ke dinas-dinas ya, ke OPD-OPD, bahkan ke masyarakat-masyarakat melalui masjid-masjid, pentingnya membayar zakat ini. Baik, program unggulan tadi yang disebut adalah bedah rumah karena paling banyak diminati oleh masyarakat. Lantas untuk sepanjang tahun ini sudah berapa unit rumah, Pak? Untuk tahun ini kita programkan ada 3. Pertama bedah rumah, yang kedua rehab rumah, dan yang terakhir adalah sedekah rumah. Baik. Kita bedah rumah itu tahun ini 1 bulan sekali, artinya setahun 12 kali. Untuk rehab rumah juga sebulan sekali, artinya setahun 12 kali. Sedangkan untuk sedekah rumah, kami ngasih rumah, ngasih sertifikat ya, itu 2 bulan sekali, artinya setahun ini 6 kali. Nah, itu. Baik, karena diminati masyarakat, lantas syaratnya sendiri seperti apa, Pak Ridwan? Syaratnya kalau untuk bedah rumah tentu mereka harus membuktikan kepemilikan tanah tersebut berupa surat ya, surat tanah, baik itu sertifikat maupun SPH. Karena jangan sampai rumah tersebut dibangun tapi kepemilikan tanah bukan milik mereka. Yang kedua, status mereka memang orang miskin. Karena dana zakat ini tidak boleh keluar dari 8 golongan, ada 8 asnaf ya. Nah, dibuktikan dengan apa? Surat keterangan miskin dari kelurahan. Baik. Dan juga dokumen-dokumen lain seperti KTP, KK, dan lain sebagainya. Pak Ridwan, berapa target serapan hingga akhir tahun nanti? Target kami tahun ini 6,7 miliar sampai 7 miliar ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah terserap hampir 3 miliar. 3 miliar lebih.
Mhm. Tahun ini rata-rata per bulan tuh 400 sampai 450 ya. Alhamdulillah ada peningkatan periode sebelum saya sekitar 270 sampai 300 di tahun kepemimpinan kami ini sudah meningkat sekitar 30%. Artinya dari 300 juta sekarang sudah mengacu ke angka 400 sampai 450 juta per bulan, itu per bulan. Mhm. Baik, Per salah bulan. satu, faktor, penyerapan dana ini meningkat adalah sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Bisa Benar. dijelaskan, Pak? Jadi zakat profesi Mhm. yang sekarang ini diambil dari ASN itu masih 100% didominasi oleh ASN. Ya. Tapi ada juga dari beberapa pengusaha di Palembang ini maupun individu-individu lainnya. Nah, tentu kami banyak sosialisasi kepada dinas-dinas atau ASN-ASN yang ada di dinas-dinas karena fokus kami di ASN ini kan belum 100%, Mbak. Mhm. Dari jumlah 11.070 ASN ini yang bayar zakat baru sekitar 3.000 orang. Baik. Artinya baru 30%. Nah, makanya kami fokus kepada internal ASN bagaimana meningkatkan pendapatan tersebut dengan Mhm. cara tadi kami sosialisasi ke dinas-dinas mengingatkan mereka pentingnya membayar zakat. Baik. Apabila mereka tidak membayar zakat, sedangkan haul dan nisabnya mereka sudah terpenuhi, itu sama saja memakan hak orang lain. Baik, terlepas dari ASN yang memang, wajib untuk melakukan zakat, sejauh ini Pak Ridwan, bagaimana kesadaran masyarakat Palembang untuk berzakat melalui Basnas? Alhamdulillah tahun ini seperti Ramadan kemarin Mhm. kesadaran masyarakat membayar zakat khususnya melalui Basnas sudah lumayan. Ada beberapa pengusaha di Palembang ini sudah menitipkan zakatnya melalui Basnas Kota Palembang. Tentu ini proses ya, karena lagi-lagi trust kepercayaan. Maka kami menjawab untuk trust kepercayaan dengan berbagai program yang dirasakan langsung Mhm. masyarakat ya, yang mana program ini hasil daripada zakat-zakat mereka para aghnia, supaya apa, mereka yakin zakat yang mereka titipkan ke Basnas benar-benar kami salurkan tepat sasaran Baik. kepada orang-orang yang berhak. Mhm. Terkait, dengan program unggulan yang disebutkan Bapak tadi salah satunya adalah bedah rumah. Basnas Benar, rumah. Palembang tentunya punya program unggulan yaitu Palembang Takwa, Cerdas, Sehat, Peduli, dan Makmur. Ya, Bisa diceritakan Pak Ridwan? ya. Ada 5 program Basnas, Palembang Takwa, Palembang Cerdas, Palembang Sehat, Palembang Peduli, dan Palembang Makmur. Baik. Palembang Takwa ini bagaimana kami mengalokasikan program kepada para mu'alaf dan juga imam tahfiz di masjid-masjid ya, dan program-program Ramadan misalnya takjil, membagikan takjil. Mhm. Sedangkan Palembang Cerdas ini bagaimana Basnas bisa membantu orang-orang miskin, tentu anak-anak yang belajar, tahap belajar. Misal dia SPP-nya nunggak, atau dia mau sekolah nggak ada biaya, atau sekolah nggak ada seragam, nggak ada buku, itu bisa diajukan ke Basnas. Sedangkan Palembang Sehat sendiri, itu Basnas membantu orang-orang miskin yang mana dia tidak ada biaya untuk berobat. Atau Baik. dia sudah berobat di rumah sakit, nggak bisa bayar, akhirnya terhutang. Itu Basnas seringkali melunasi hutang-hutang mereka di rumah sakit tersebut. Baik. Nah, ini Palembang Sehat. Ya. Dan Palembang Peduli itu tadi, yang program bedah rumah, itu Palembang Peduli. Bagaimana pemerintah Kota Palembang Mhm. peduli kepada masyarakat Kota Palembang yang miskin melalui Basnas untuk rumah mereka dibedah atau direhab. Dan yang terakhir adalah Palembang Makmur. Ya. Palembang Makmur ini bagaimana kita membantu usaha-usaha orang-orang miskin tadi
UKM-UKM yang mereka mungkin kurang modal. Baik. Kemarin kami baru pelatihan mengundang mentor nasional, motivator nasional Bapak Insinyur Budi Utoyo, bagaimana para UKM-UKM yang sudah dibantu oleh Basnas ini memiliki mindset entrepreneur. Ya. Jangan sampai sudah dikasih modal habis. Nah, oleh karena itu kami insya Allah tahun depan ada semacam MOU dengan Pak Budi Utoyo ini membuat inkubator bisnis. Karena kami punya cita-cita Basnas Kota Palembang akan menjadikan para mustahik ini, orang-orang miskin ini menjadi pengusaha. Target kami selama kami memimpin minimal 1.000 orang. Baik, selain sosialisasi tersebut juga peningkatan penyerapan dana ini didukung akibat faktor dari program yang dihelat oleh Basnas Palembang. Usai jeda kami masih berbincang dengan Ketua Basnas Kota Palembang Saudara bersama Ridwan Nawawi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Ketua Basnas Kota Palembang Ridwan Nawawi. Pak, melanjutkan perbincangan kita, Basnas juga memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masyarakat miskin dengan melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemkot. Apa saja bentuknya Pak Ridwan? Ya, kami ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tapi non struktural, ya. Jadi kewajiban kami sebagai lembaga pemerintah tentu sinerginya dengan pemerintah. Dalam hal ini kami Basnas Kota Palembang ya bersinergi membantu pemerintah dalam hal program-program pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang. Tadi ada 5 program Palembang Takwa, Palembang Cerdas, Palembang Sehat, Palembang Peduli, dan Palembang Makmur ini. Baik. Untuk membantu pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Palembang tersebut. Baik, dalam penyaluran zakat ini Pak Ridwan, bagaimana sistemnya agar tersalur kepada orang yang tepat? Oke, jadi di pemerintahan kita kan ada dari kelurahan maupun kecamatan maupun RT atau RW maupun UPZ unit pengumpul zakat yang Basnas bentuk di masjid-masjid itu ataupun masyarakat sendiri boleh mengusulkan ke Basnas, sifatnya pengusulan berupa proposal pengajuan. Misal saya punya tetangga saya ini kondisinya sakit. Baik. Ya, atau rumahnya mau roboh. Nah, tentu kami tidak mengetahui. Silakan masyarakat yang mengetahui tadi diusulkan melalui RT atau lurah diajukan ke Basnas dengan syarat-syarat tadi seperti bedah rumah, surat tanahnya harus ada dan juga foto-fotonya. Tanahnya apa, tanah tersebut atas nama siapa, kakak KTP-nya dilengkapin supaya begitu kami bedah selesai jangan sampai nanti diperebutkan atau artinya mungkin tanah orang lain gitu. Baik. Yang kedua juga misalnya ada tetangga atau saudara kita siapapun yang memang kondisi sakit, ya pemerintah juga mungkin tidak tahu, ya bisa diusulkan karena Basnas ini bisa mencairkan tidak proses lama, Mbak. Karena Basnas ini diusulkan, disurvei, langsung memenuhi syarat-syaratnya memenuhi, misalnya masuk asnaf apa, asnaf miskin atau asnaf fakir, langsung kita cairkan. Kalau dana APBD kan melalui proses yang panjang. Baik. Tapi Basnas ini tidak begitu panjang. Artinya dengan keberadaan Basnas ini sangat membantu sekali masyarakat yang mana dalam kondisi mendesak, sifatnya darurat misalnya. Jadi hadir Basnas mewakili pemerintah Kota Palembang.
Baik. Lantas bagaimana Basnas memastikan terkait pertanggungjawaban kepada pemberi zakat, Pak Ridwan? Ya, jadi kami ada regulasi Mhm. yang namanya laporan itu dilaporkan 3 bulan sekali. Baik. 3 bulan sekali ini kami laporkan kepada pemerintah kota, kepada Basnas Provinsi, kepada Basnas RI. Ya. Kalau Basnas RI sudah dalam sistem namanya aplikasi Simba. Seluruhnya masuk aplikasi. Mhm. Uang masuk semuanya ke satu rekening. Baik. Nanti dikeluarkan melalui rekening tersebut. Dan Mhm. harus ada SPJ-nya, Mhm. kwitansi dan lain sebagainya. Pembuktiannya berupa foto dan lain sebagainya. Nah, itu dilaporkan 3 bulan sekali. Dan Baik. setiap akhir tahun kami diaudit. Ya, Mhm. ada 2 audit, audit KAP dan audit SARI. Audit KAP ini benar nggak penyalurannya, administrasinya sudah memenuhi syarat apa tidak. Baik. Audit SARI, kita mengeluarkan karena ini dana umat sesuai syariat Islam apa tidak gitu. Mhm. Baik, Pak Jadi ada Ridwan. 2 audit, Mbak. Mhm. Dengan serapan Ya, yang meningkat ini tentu tidak menutup kemungkinan adanya tindak penyelewengan oleh pihak internal. Lantas komitmen dari Basnas Palembang sendiri terkait dengan hal tersebut, Pak Ridwan, seperti apa? baik. Jadi menyikapi jangan sampai terjadi penyalahgunaan Mhm. baik itu apa secara internal maupun eksternal. Baik. Karena ada juga eh, beberapa daerah itu yang mana UPZ unit pengumpul zakatnya ya itu tidak nyetor ke Basnas, tidak nyetor ke rekening Basnas. Mhm. Padahal ASN-nya karyawan pegawainya sudah dipotong zakat setiap bulan. Mhm. Ternyata tidak masuk ke Basnas. Setelah kami cek, oh kenapa tidak ada setiap bulan ini? Ternyata ya oknum lah. Nah oleh karena itu kami memperketat namanya pengawasan setiap setiap bulan tuh kalau mereka tidak bayar apa alasannya. Dan juga untuk internal kami ada regulasi. Proposal yang masuk diterima oleh staf, nanti diajukan melalui kepala pelaksana, surat menyuratnya, nanti masuk ke saya perintahkan ke Waka 2 untuk disurvei. Ya. Kalau memang berkasnya sudah lengkap, baru disurvei. Setelah hasil survei itulah yang akan menjadi kebijakan kami, orang ini dibantu apa tidak. Baik. Ya, karena hasil survei inilah yang akan menentukan seseorang itu layak dibantu apa tidak, memenuhi unsur syariat Islam tidak. Karena Baik. jangan sampai kita membantu orang ternyata tidak masuk unsur syar'inya, ya. Baik. Nah, Baik. artinya regulasi ini harus kami jalankan, Baik. ya. Tidak boleh surat menyurat pengajuan apapun tidak melalui regulasi tersebut. Karena Baik. kalau sudah menyalahi aturan tersebut, tentu pasti dipertanyakan. Baik, adanya pengetatan pengawasan terhadap aliran dana agar tepat sasaran dan menghindari daripada tindak penyelewengan. Ke depan, Pak Ridwan, adakah program lain yang akan dilakukan oleh Basnas Palembang? Alhamdulillah kami kemarin rapat pimpinan. Mhm. Saya kemarin sempat dinas luar ke beberapa ke Jawa, kunjungan ke Basnas Kota Bekasi, Basnas DKI Jakarta, Basnas Bandung, dan Basnas RI. Ternyata mereka pendapatannya sebulan luar biasa. 1,5 M rata-rata. Bahkan Basnas DKI Jakarta itu satu bulan itu Baik. 12 miliar, Mbak. Artinya sangat jauh sekali kita, Mhm. Palembang ini. Padahal potensi Palembang ini, kata Pak Wali waktu saya dilantik itu, minimal sebulan itu 2 miliar sampai 3 miliar untuk kota Palembang. Kalau memang ASN-nya full bayar. Nah ini Baik. kan ASN-nya baru 30%. Makanya saya lihat kemarin di kota Bekasi itu ada program namanya Senyum Duafa.
Nah, yang mana setiap bulan mereka ini menyalurkan sembako dan juga uang untuk para duafa ini langsung melalui ASN yang berzakat. Nah, Baik. disinilah meningkatkan kepercayaan ASN. Oh, zakat saya ini benar-benar dikasihkan kepada orang miskin ini. Artinya dia yang melalui Basnas menyiapkan paketnya, nanti paket itu ASN tersebut yang menyampaikan kepada mungkin tetangganya miskin, mungkin pembantunya atau OB di kantornya. Artinya dia yakin uang zakat yang mereka kasihkan ini dikemas oleh Basnas dalam bentuk sembako dan mereka yang nyalurkannya. Nah, gitu. Baik. Nah, disinilah kami ke depan ada beberapa program, salah satunya tadi Senyum Duafa, yang kedua program yang pendaya gunaan. Kami bekerja sama dengan Pak Budi Utoyo tadi mau membuat inkubator bisnis. Bagaimana orang-orang miskin ini keluar dari zona kemiskinannya dengan dikasih modal, dengan dikasih pendidikan, wawasan entrepreneur, mereka keluar dari zona kemiskinannya, akhirnya menjadi muzaki atau minimal munfik. Baik, terakhir Pak Ridwan, himbauan ke masyarakat untuk berzakat melalui Basnas? Kepada masyarakat Kota Palembang, wabil khusus para ASN, kami terbuka lebar menerima kritik dan saran. Tentu kami berupaya melaksanakan mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Ya, kami berupaya semaksimal mungkin. Segala upaya kami laksanakan untuk membantu pemerintah Kota Palembang mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat Kota Palembang. Tentu kami butuh dukungan, kepercayaan. Kepercayaan dan dukungan ini sangat kami butuhkan. Oleh karena itu kami ke depan terus bersinergi kepada dinas-dinas atau ASN dan juga tokoh-tokoh masyarakat maupun di masjid-masjid untuk penyaluran dana-dana zakat yang sudah terkumpul ini. Agar apa? Dengan tepat sasaran tadi, orang-orang yang selama ini meragukan ya untuk berzakat di Basnas Kota Palembang, mudah-mudahan ya mereka yakin apa yang mereka titipkan tentu wajib kami sampaikan kepada orang-orang yang berhak. Baik, Demikian, Mbak. Yang masih menjadi PR ialah untuk mendorong ASN dalam peningkatan penyerapan dana, dan juga Basnas Palembang sendiri diharapkan bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Kepala Basnas Kota Palembang Ridwan Nawawi atas perbincangan pada pagi hari ini, dan Anda jangan kemana-mana saudara, karena usai jeda kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.